Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan materi prinsip ekonomi dalam usaha tani. Nah, yang pertama adalah pengertian. Usaha tani adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti tubuh, tanah, dan air, perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas tanah itu, sinar matahari, bangunan yang didirikan di atas tanah, dan sebagainya. Farm yaitu sebagai suatu tempat atau bagian dari permukaan bumi di mana pertanian diselenggarakan oleh seorang petani tertentu, apakah ia seorang pemilik, penyakap, ataupun manajer yang digaji. Ilmu usaha tani yaitu bagian dari ilmu ekonomi pertanian yang mempelajari cara-cara petani menyelenggarakan usaha tani. Nah, sekarang tujuan berusaha tani. Tujuan berusaha tani yaitu bagaimana petani dapat menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin dari kegiatan usaha taninya. Pengertian biaya. Biaya usaha tani adalah sejumlah beban yang ditanggung oleh petani untuk kegiatan usaha taninya mulai persiapan hingga pasca panen. Kemudian rumus biaya. Rumus biaya ada dua macam. Yang pertama adalah berdasarkan inputnya, yang kedua adalah berdasarkan outputnya. Kalau berdasarkan inputnya, biaya dinamakan dengan persamaan biaya, sedangkan berdasarkan outputnya dinamakan dengan fungsi biaya. Nah, sekarang kita mulai dengan biaya total atau total cost. Nah, rumusnya untuk yang berdasarkan inputnya, total cost sama dengan PX1 kalikan X1 ditambah PX2 kalikan X2 dan seterusnya ditambah PXN kalikan XN ditambah B. Sedangkan untuk fungsi biaya, total cost sama dengan variable cost ditambah fixed cost. Variable cost ditambah fixed cost. Kemudian untuk total cost pada persamaan biaya, PXI adalah harga input ke I. Jadi misalnya ini adalah XI-nya X1 pupuk, berarti inilah harga pupuk. XI adalah input ke I. Jadi misalnya X1 pupuk, X2 bibit, dan seterusnya. I sama dengan 1, 2 sama dengan N. B, biaya yang tidak mengandung harga, misalnya adalah penyusutan. Sedangkan variable cost atau biaya variabel yang FC adalah biaya tetap, di mana rumus total cost sama dengan VC plus FC. Untuk variable cost-nya adalah merupakan fungsi dari outputnya. Jadi F itu fungsi dari, Q adalah output atau produknya. Nah, kalau kemudian dimasukkan dalam perhitungan, untuk yang persamaan biaya, total cost-nya adalah misalnya harga barang X1 itu sama dengan 5, sedangkan harganya 100, berarti biaya untuk X1, misalnya ini biaya pupuk adalah 5 kali 100 sama dengan 500. Untuk X2 misalnya benih atau bibit, X2 nya itu 4, harganya 50, berarti 4 kali 50 sama dengan 200. Nah, total cost-nya adalah 500 ditambah 200 sama dengan 700. Demikian pula untuk yang berikutnya, misalnya ini petani yang pertama, ini yang petani yang kedua, dia menggunakan 8X1, harganya sama 100, maka biaya untuk X1 sama dengan 800, sedangkan biaya untuk X2 sama dengan 300. Kalau di total 800 ditambah 300 sama dengan 1100. Nah, kemudian kalau total cost berdasarkan fungsi biaya, misalnya adalah rumusnya seperti ini. Rumus seperti ini dicari menggunakan regresi. Kalau dalam hal ini adalah regresi pangkat 3.
misalnya adalah seperti yang tertulis di sini. Nah, kalau kita gambarkan model total cost ini adalah seperti ini. Ini adalah rumus total cost yang dinyatakan dalam bentuk grafik. Nah, sekarang biaya rata-rata. Nah, biaya rata-rata kalau untuk persamaan biaya, rumusnya adalah average total cost sama dengan jumlah total cost dibagi N. N ini adalah misalnya jumlah petani. Jadi kalau ada 30 petani, berarti ini adalah 30. Sedangkan total costnya adalah total cost masing-masing petani tadi dijumlah. Jadi total cost petani pertama ditambah total cost petani yang kedua sampai dengan total cost petani yang ke-30. Itu rumusnya average total costnya adalah seperti itu. Tetapi kalau misalnya menggunakan fungsi biaya, average total costnya adalah total cost itu menjadi satu karena sudah dalam bentuk fungsi, dalam bentuk fungsi. Nah, jadi tidak seperti ini dijumlah, tetapi ini hanya ada sebuah total cost dibagi dengan produk, besarnya produk. Jadi N adalah banyak total cost yang dihitung. Jadi N itu jumlah petani misalnya. Nah, kemudian kalau cara menghitungnya adalah ini petani nomor 1, petani nomor 2. Kemudian ini adalah biayanya untuk input pertama, ini biaya input pertama untuk petani kedua. Ini adalah biaya input kedua untuk petani pertama, biaya input kedua untuk petani kedua. Total costnya adalah cara menjumlahnya adalah 700 ditambah 1100 sama dengan ini dibagi. Jadi 1800 dibagi 2 sama dengan 900. Nah, kalau ini dari fungsi total cost tadi ini dibagi Q, sehingga hasilnya sama dengan 1,972 min 0,324 Q ditambah 0,018 Q kuadrat. Kalau total costnya kan ini kali Q, ini kemudian kali Q kuadrat, ini kali Q pangkat 3. Nah, kalau kita gambarkan, ini adalah model average total cost-nya. Nah, kemudian biaya marginal, kalau untuk persamaan biaya, marginal cost sama dengan PXI. Jadi masing-masing turunan pertama inputnya. Kalau ini adalah turunan pertama total cost-nya. Jadi marginal cost sama dengan turunan pertama dari total cost sama dengan 1,972 min 0,648 Q plus 0,054 Q kuadrat. Nah, kalau kita gambarkan adalah sebagai berikut. Marginal cost kalau ini tidak bisa digambarkan karena hanya sebuah angka. Nah, kemudian kegunaan perhitungannya adalah untuk persamaan biaya, yaitu misalnya yang pertama untuk menghitung biaya usaha tani, yang kedua untuk uji perbandingan, uji T, uji Z maupun uji F, kemudian untuk kelayakan usaha, kemudian untuk analisa RC rasio, BC rasio. Nah, kalau untuk yang fungsi biaya untuk menghitung keuntungan maksimum, untuk menghitung break even point. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penerimaan. Penerimaan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penjualan sejumlah output. Dengan rumus penerimaan itu TR sama dengan PQ kalikan Q, di mana PQ adalah harga produk, Q adalah jumlahnya produk. Nah, kemudian untuk rumus total revenue itu ada dua macam, yaitu untuk harga yang konstan dan harga yang berubah. Harga yang konstan terjadi pada pasar persaingan sempurna, sedangkan harga yang berubah terjadi pada pasar monopoli. Nah, kalau pada pasar monopoli, PQ atau harga produk itu sama dengan DD, itu adalah permintaan.
sama dengan fungsi dari Q. Jadi adalah fungsi permintaan sama dengan A plus BQ. Ini rumusnya. Sedangkan untuk harga konstan, ya PQ sama dengan sebuah angka 2,359 misalnya gitu. Nah, kalau kita buat grafiknya adalah horizontal. Sedangkan kalau yang ini total revenue-nya dari angka 1 ini, kemudian ketemu harganya dari sini ke 0, ini kita garis. Jadi TR sama dengan 2,359 kali Q. Sedangkan kalau fungsi yang pasar monopoli, PQ sama dengan 2,5 min 0,141 Q. Nah, kalau kita gambarkan, jadi 2,5 ini, kemudian garisnya seperti ini. Jadi ini adalah kurva permintaan, kurva harga, sama saja. Nah, kalau kita gambarkan penerimaannya adalah seperti ini. Jadi ini adalah 2,5 Q min 0,141 Q kuadrat. Q kuadrat nih. Nah, kemudian keuntungan atau laba adalah sisanya penerimaan setelah dikurangi seluruh biaya yang dikeluarkan yang nilainya positif. Rumus keuntungan atau laba P sama dengan TR min TC, total revenue dikurangi total cost. Nah, untuk harga yang konstan, ini rumus total cost-nya seperti ini. Kemudian harga yang konstan itu berarti harganya tetap. Kalau kita gambarkan, jadi seperti yang tadi. Nah, gambar total cost dengan total revenue, jadi selisih antara total revenue dikurangi total cost nanti adalah keuntungannya. Nah, berapa keuntungan maksimum? Nah, keuntungan maksimum terjadi jika total cost aksen atau turunan pertama total cost sama dengan turunan pertama total revenue. Jadi ini arah kurva total revenue ini sama dengan arah kurva total cost. Jadi kalau arahnya sama, berarti nanti keuntungan maksimumnya terjadi pada titik singgung ini tadi. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah rumus TC aksen. Jadi total cost aksen atau turunan pertama total cost. Ini hasilnya. Kemudian dicari Q1 dan Q2 nya. Kita cari Q ketemu 12,57013. Nah, di titik inilah keuntungan maksimum terjadi. Jadi besarnya total revenue sama dengan harga dikalikan produk sama dengan 29,650295. Sedangkan biayanya kemudian Q dimasukkan, hasilnya adalah sama dengan 9,344958. Selisih antara total revenue dikurangi total cost, ini adalah besarnya keuntungan maksimum. Nah, berapakah break even point? Break even point itu titik kembali pokok total revenue sama dengan total cost, nanti tempatnya adalah di sini. Nah, break even point terjadi jika total cost sama dengan total revenue. Ini adalah total cost, ini adalah total revenue. Sehingga kalau kita lanjutkan seperti ini dan dicari menggunakan rumus ABC, hasilnya Q sama dengan 19,12423. Pada saat itu tidak ada keuntungan, keuntungannya sama dengan 0. Total revenue sama dengan 4511045, sama juga dengan total cost-nya. Nah, kemudian kalau yang harga berubah, PQ misalnya 2,5 min 0,141 Q, berapa keuntungan maksimumnya? Keuntungan maksimum rumusnya sama, yaitu TC aksen sama dengan TR aksen. Cuma nanti TR-nya tuh berbeda dengan yang tadi, karena tadi adalah konstan tetap, kalau ini adalah berupa persamaan.
Nah, hasilnya adalah ini. Kemudian dicari dengan rumus ABC, hasilnya Q sama dengan 8. Jadi pada saat Q8 keuntungan maksimum terjadi. Nah, berapa besarnya total revenue? Total revenue adalah sama dengan 10,976. Sedangkan total cost-nya itu sama dengan 4,256. Nah, selisih antara keduanya ini adalah keuntungan maksimum. Sekarang berapakah break even point? Break even point terjadi jika total cost sama dengan total revenue. Nah, total cost-nya ini, total revenue-nya ini, nah kemudian hasilnya adalah dicari dengan rumus ABC. Q sama dengan 12,511 di sini. Pada saat itu terjadilah total revenue-nya telah dihitung sama dengan 9,207224 sama dengan total cost. Jadi total revenue sama dengan total cost. Jadi keuntungan berarti terjadi break even point. Nah, sedangkan harganya yaitu 0,735917. Nah, kemudian efisiensi. Pengertiannya efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau semakin sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Efisien yaitu keadaan di mana selisih hasil dari suatu proses dan sumber daya yang digunakan dalam kondisi maksimal. Kemudian kelayakan usaha dikatakan layak jika persentase keuntungan yang diperoleh lebih besar dari suku bunga bank yang berlaku. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.